wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cara membuat SMTP server dan cara mengkonekkan dengan SMTP client. Nah, di sini saya ingin menggunakan server dari Prosody. Ya, coba kita buka. Prosody itu apa? Ya, Prosody itu merupakan SMTP server yang dibuat menggunakan bahasa Mongolian luar ya di sini ya. Jadi pertama kita bisa buka terminal, lalu kita download menggunakan perintah sudo apt install Prosody. Nah, di sini saya sudah menginstal. Selanjutnya kalian tinggal membuka konfigurasinya. Konfigurasinya itu kita menggunakan akun admin ya untuk mengkonfigurasi. Pertama kita cek dahulu apakah servisnya itu menyala atau tidak menggunakan sistem kontrol status Prosody. Di sini masih running. Kita matikan dahulu. Lalu kita stop. Status. Nah, di sini inaktif ya. Mungkin soundnya itu sound, kita atur sound up. Nah, lalu setelah itu kita buka, arahkan ke CD edisi Prosody. Sini merupakan isi dari konfigurasinya. Di sini ada migrator and Prosody. Nah, kita akan mengkonfigurasi Prosody-nya di sini. Kita buka menggunakan aplikasi, misalnya saya menggunakan Nano di sini ya untuk text editornya. Prosody config luar. Nah, ini merupakan konfigurasinya. Di sini saya sudah menuliskan adminnya itu menggunakan Rizky @10.42.01. Nah, di sini saya itu menggunakan JID ya, Jabber ID-nya itu seperti ini. Username-nya saya Rizky dan servernya yang ingin saya gunakan adalah IP-nya 10.42.0.1. Nah, ini saya isi ini seperti ini. Lalu ke bawah kita nyalakan ini postnya. Di awalnya dia seperti ini, lalu kita hapus uncomment dengan cara menghapus dua strip ini. Untuk menyalakan post. Nah, post ini merupakan HTTP modul untuk menyalakan Jabber over HTTP, yaitu untuk menyalakan post kalian itu. Lalu kita membuat server dengan akun yang bisa kita daftarkan dari luar, maka kita konfigurasikan di sini allow registration dari false, kita ganti ke true. Lalu ini saya tambahkan min seconds between registration. Jadi dia ada timeoutnya ya untuk meregistrasi itu sekitar, saya beri di sini 21.600 ya. Bebas sih di sini kalian mau berapa aja, intinya itu untuk timeout saja sih. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Misalnya kalian tuh cari servernya. Nah, servernya saya sudah membuat di sini itu. Jika kalian ke bawah terus ada namanya virtual host. Nah, di sini untuk memvirtualisasikan host yang ingin kalian gunakan. Hostnya di sini untuk host IP SMTP servernya itu saya menggunakan lokal IP 10.42.0.1. Lalu kita enable ya. Nah, key ini kita gunakan nantinya itu untuk menggenerate lalu dari prosedurnya itu nanti kita generate dulu,
Dari prosodinya itu bisa kita generate key sama sertifikatnya untuk IP ini, lalu nanti kita masukkan ke sini. Nah, kita kosongkan dahulu. Lalu di sini untuk user conference ya, kita mau membuat komponen conference.10.42.01. Di sini contohnya conference.example ya. Nah, IP-nya untuk server XMPP kita ganti menggunakan localhost saya sendiri. MUC itu multi user chat ya. Lalu jika sudah, kita save. Lalu kita menggunakan perintah prosody control untuk menggenerate sertifikat di IP server ini. Nah, just guys, nah ini defaultnya 2048 bytes ya, kita default saja. Country name, nah saya menggunakan Indonesia ID ya. Locality, nah selanjutnya kita biarkan saja. Nah, di sini ada tulisannya certificate written to Fairly Prosody. Nah, ini merupakan path tempat sertifikatnya itu ada. Kita copy. Lalu kita masukkan ke configuration luarnya dia. Kita cari di key. Nah, di sini sertifikatnya dikopikan. Lalu untuk key-nya kita bisa lihat di path ini ada key-nya atau tidak. Kita buka menggunakan akun admin ya, pakai root. Kalau di Linux pakai root. Kita buka cd /prosody dan kita buka isinya apa aja. Oke, di sini ada key-nya ya. Ini ada key-nya. Kita copy nanti ini di sini. Key-nya kita copy. Nah, ini kita copy juga, taruh ke atas. Nah, saja manual. Nah, seperti ini guys. Jika sudah, kita save. Lalu kita masukkan akun barunya ya. Misalnya pertama kan ini server masih kosong, belum ada akun. Kita masukkan akunnya, prosody control, add user, misalnya untuk membuat admin, add user Rizky, add JID-nya itu kan 10.40.0.1. Nah, new password bebas, terserah kalian, yang mudah diingat saja. Lalu selanjutnya kita register ke server. Setelah kita tambahkan akun, kita register Rizky dengan server 10.4.0.1 dengan passwordnya. Ini passwordnya saya ini tadi. Jika sudah, nah kita nyalakan service prosodinya untuk server XMPP nya agar bisa berjalan. Pertama menggunakan perintah tadi, system control start prosody control. Prosody, maaf. Nah, kita bisa lihat statusnya apakah sudah menyala tanpa error. Di sini tanpa error. Ya. Started prosody XMPP server aktif. Berarti servisnya itu sudah menyala. Jika ada error, biasanya di sini nanti setelah perintah log ini di bawahnya ada errornya apa. Nanti jika error dilihat kembali ada yang salah atau tidak. Yang pasti di sini saya menggunakan servernya itu 10.42.0.1. Saya menggunakan server lokal IP ini karena nanti pada simulasinya di sini saya menggunakan 2 komputer. Jadi satu komputer ini saya menggunakan
komputer yang ini untuk sebagai hostnya. Lalu satunya PC lain saya menggunakan Orange Pi ya, Orange Pi PC itu. Nah ini dua komputer ini saya koneksikan menggunakan LAN. LAN-nya itu, nah ini to other PC. Jika dilihat IP-nya kita bisa lihat jaringan itu IP-nya untuk lokalnya itu ini. Nah saya ini agar bisa menghubungkan keduanya ya, IP4 addressnya saya tidak menggunakan IP fisik ya. IP fisik kan yang kemarin, ini kita menggunakan IP4 address, alamat IP4. Dan selanjutnya itu jika sudah menyala, saya menggunakan kliennya pakai Pidgin ya, Pidgin Internet Messenger. Kita buka. Yes, ini. Lalu untuk masuk ke akunnya, kita manage akun. Nah ini kan akun yang sebelumnya udah lama, kita hapus, kita buat baru saja protokol SMTP dengan pengguna. Ya di sini saya menggunakan protokol SMTP ya, karena kan tadi saya jelaskan menggunakan SMTP server. Nama pengguna Rizky dan domain itu tadi alamat IP-nya 10.42.0.1. Sandi yang tadi sudah didaftar. Nah ini jangan centang ya, karena akun sudah didaftarkan. Ini dicentang jika akun Anda ingin membuat yang baru. Kita add. Nah ini terima sertifikat. Tadi kan ada kita membuat sertifikat untuk server SMTP ini, kita terima aja. Nah jika sudah, di sini langsung akun Anda udah aktif. Misalnya kalian membuat tambahkan percakapan ya, membuat percakapan baru. Misalnya ruangnya ini untuk admin saja, sysadmin. Server di sini tadi yang udah dijelasin untuk multi user akun chat MUC menggunakan server conference.ini. Nah, ini udah bawaan sudah langsung terdeteksi dari page-nya. Kita add, kita buka. Nah, kalian bisa chattingan sama admin di sini. Hello. Nah, selanjutnya di sini kan hanya admin saja. Nah, saya ingin menggunakan komputer lain untuk mengkomunikasikan agar bisa saling dapat berkomunikasi ya. Saya simulasikan sekarang. Pertama kita cek Orange Pi-nya itu sudah menyala atau belum. Kita buka, cek menggunakan komunikasi SSH ya, karena di Orange Pi saya SSH nya sudah menyala. Cek dengan SSH. Nah ini alamat IP Orange Pi saya. Ternyata sudah nyala, server komputernya sudah menyala. Ini password. Oke, kita tutup. Nah kita ingin menggunakan GUI nya dari Orange Pi. Saya ingin menggunakan Remote Desktop Protocol, dimana nanti Linux itu menggunakan Remina. Nah, kita buat baru server. Nah itu komputer saya, jadi komputer Orange Pi PC saya ditampilkan di komputer ini ya, komputer host, menggunakan Remote Desktop Protocol. Username nya tadi, nah ini username password.
komputer Orange Pi. Lalu kita resolusi segini mungkin cukup. Lalu save and connect. Nah, ini komputer HP saya sudah terlihat. Lalu kita buka aplikasi Pidgin juga, jadi sama Linux ini ya. Buka Pidgin, nah, Pidgin Internet Messenger. Pertama, akun sebelumnya itu saya hapus dulu karena berbeda. Lalu kita buat baru lagi, misalnya ini username namanya uhu ya, dengan domain tadi 10.42.0.1. Password bebas terserah kalian. Nah, di sini kan akunnya belum didaftarkan ya. Untuk membuat akun baru ini diklik create this new account on the server. Kita add. Lalu pada username tadi username namanya Uhui, password sama aja yang tadi kalian set. Untuk ini untuk meregistrasi akun yang baru. Registration successful. Apalagi ini kita registrasi ini berhasil gitu. Nah, nyalakan password tadi. Nah, di sini sudah ada akunnya. Nah, sekarang kan masih satu server ya. Misalnya kita ingin melihat isi service discovery ya, fin service di sini apa aja. Oh, di sini ada service discovery, jadi digunakan untuk melihat dalam akun server SMPP ini itu ada apa aja. Kata ini conference belum 42 chat log. Coba kita register bisa tidak. Oke, di sini tadi kan yang bisa connect adalah adminnya saja, maka ini tidak bisa sih. Seharusnya nggak bisa dia. Oh, bisa ternyata. Sini ada room 1 ya. Dia bisa membuat room baru ternyata. Tapi di sini not allowed ya. Bisa tapi not allowed. Karena kan yang diizinkan itu hanya admin yang bisa membuat. Nah, di sini saya ingin menghubungkan misalnya user Rizky di sini sama Uhui. Kita hubungan aja dengan join chat. Oh no, bukan. Tambahkan teman ya, add buddy. Misalnya di sini kan buddy-nya namanya Rizky tadi kan. Di komputer host ini namanya Rizky at 10.42.0.1. Ini pakainya kita username CID ya, Jabber ID-nya. Tambahkan di chat misalnya grup chat. Tambahkan. Di sini langsung ada notifikasi. Berikan otorisasi atau invitation message atau tolak. Nah, sebenarnya saya mau ingin tambahkan teman ya, berikan otorisasi. Authorize. Namanya misalnya Uhui. Itu di percakapan misalnya atau gratis. Nah, jadi ini juga menambahkan teman. Di sini juga meminta untuk menambahkan pada batis listnya tadi dari host, kita authorize. Nah, akan muncul notifikasi. Nah, ini adminnya terlihat dan ini batis teman tadi, temannya admin yang ada di sini. Jadi ini udah saling komunikasi, bisa kita klik 2 kali. Kita coba ya. Halo, kita buka. Nah, halo. Nah, misalnya di sini kita kirim tes. Nah, senyum.
Nah, bisa kan? Ya, seperti inilah simulasinya. Ya, mungkin cukup untuk simulasi menghubungkan server SMBP dengan SMBP klien menggunakan Rhapsody, dan untuk kliennya ini menggunakan Pidgin ya. Jika ada kritik atau saran bisa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.